Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam materi fisikanya. Nah, untuk materinya itu adalah tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, itu tentang vektor. Nah, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan vektor berdasarkan dengan metode poligon, segitiga, dan perhitungan. Nah, untuk selanjutnya adalah pengurangan vektor. Ya, di sini perhatikan pada gambar, ya pada video. Di sini sebuah beban yang ditarik dengan gaya F1 20 Newton ke arah kanan dan ditarik juga berlawanan arah ya ke sebelah kiri dengan gaya F2-nya 10 Newton. Nah, dari skema di atas dapat dilihat sebuah benda yang ditarik oleh dua buah gaya yang saling berlawanan, di mana gaya F1 20 ke kanan dan F2-nya 10 Newton ke kiri. Maka resultan arah gayanya adalah ke kanan sebesar 10 Newton. Nah, resultan dari dua buah vektor, ya, dua buah vektor atau lebih dapat dijumlahkan menjadi sebuah vektor. Vektor hasil penjumlahan dari vektor-vektor tersebut disebut juga dengan vektor resultan. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada seorang anak mendorong meja dan satunya lagi dua orang anak mendorong meja. Kira-kira mana yang lebih besar gaya yang diberikan terhadap meja dan mana yang sekiranya uh, pada saat kita mendorong lebih ringan ya. Pasti yang dua orang anak daripada dibanding satu, karena di mana karena vektor yang bekerja itu adalah searah ya. Nah, dua orang anak mendorong meja di atas lantai secara bersama-sama lebih ringan dibandingkan mendorong meja secara sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan gaya dorong dari kedua orang tersebut menghasilkan gaya dorong resultan yang besarnya sama dengan jumlah dari gaya dorong dari masing-masing orang dengan arah yang sama. Jadi bisa kita perhatikan pada gambar tadi ya. Nah, gambar tadi bisa diperhatikan di sini F1 searah dengan F2, maka besar resultannya adalah sebesar FR, F resultannya ya. Dimana keterangan F1 dan vektor F2 itu satu titik tangkap, maka panjang vektor F1 3 cm, vektor 2-nya 5 cm, maka panjang vektor resultannya adalah 8 cm, maka lebih besar ya. Jadi kalau secara bersama-sama itu lebih besar. Nah, maka untuk vektor gaya FR resultannya itu sama dengan vektor F1 ditambah dengan vektor F2. Dan besar vektor resultannya ya, gaya FR-nya itu adalah FR sama dengan F1 plus F2. Arah vektor FR itu searah dengan arah F1 sama dengan arah vektor F2. Dari gambaran peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terdapat dua vektor yang segaris kerja dengan arah yang sama akan menghasilkan sebuah vektor resultan yang besarnya sama dengan jumlah dari besar masing-masing kedua vektor. Nah, sebuah vektor dapat diuraikan menjadi beberapa buah vektor. Vektor hasil uraian tersebut disebut dengan vektor komponen. Perhatikan di sini ada vektor pada sumbu X itu adalah Fx, vektor gaya Fx, dan pada sumbu Y adalah Fy-nya, vektor gaya Y. Maka resultannya adalah F-nya. Ya, bisa diperhatikan pada gambar sebuah vektor terletak ya, vektor F terletak pada bidang kartesius dan titik tangkap pada titik O, titik potong sumbu X, Y. Vektor tersebut dapat jika diuraikan pada sumbu X dan sumbu Y dengan cara memproyeksikan gaya F pada sumbu X dan sumbu Y diperoleh dua komponen vektor. Komponen vektor F pada sumbu X adalah vektor Fx dan besar Fx adalah Fx sama dengan F. Maka cos alpha dan komponen vektor F pada sumbu Y adalah vektor Fy dan besar vektor Fy adalah Fy sama dengan F sin alpha. Secara vektor dapat diuraikan dengan vektor F sama dengan Fy tambah Fx. Vektor F adalah F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Ini untuk besar vektor F-nya. Arah vektor F terhadap sumbu X positif alfa sama dengan tan alfa sama dengan Fy per Fx. Jika pada sebuah titik partikel bekerja
beberapa buah vektor satu bidang datar, maka besar resultan dari vektor-vektor tersebut adalah Fr sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fi kuadrat. Bisa diperhatikan pada video berikut ya. Sigma Fx sama dengan F1 cos alpha 1 ditambah F2 cos alpha 2 dan seterusnya. Dan sigma Fy sama dengan F1 sin alpha 1 plus F2 sin alpha 2 dan seterusnya. Arah vektor resultan terhadap X positif ya, maka nilai betanya sama dengan tan beta sama dengan sigma Fy per sigma Fx ya. Ini untuk nilai dari tan betanya. Nah, contoh soal. Pada titik O, titik potong sumbu X dan sumbu Y bekerja 3 buah gaya satu bidang datar, yaitu F1 sama dengan 4 Newton, F2 3 Newton, F3 8 Newton. Masing-masing gaya tersebut terhadap sumbu X positif berturut-turut membentuk sudut 0 derajat, 90 derajat, dan 217 derajat. Tentukan A. Besar resultan gaya dari ketiga gaya tersebut. B. Arah resultan gaya terhadap sumbu X ya. Ini untuk contoh soalnya. Nah, untuk penyelesaiannya ya, bisa perhatikan eh diketahui F1 sama 4 Newton, F2 3 Newton, dan F3 8 Newton. Alpha 1 0 derajat, alpha 2-nya 90 derajat, alpha 3-nya 217 derajat. Ditanyakan resultannya FR dan besar sudut betanya. Nah, bisa diperhatikan untuk yang A, penyelesaian A-nya, besar resultan gaya ya itu pada sumbu Fx-nya itulah minus 2,4 Newton dan pada sigma Fy-nya, sumbu Y-nya itu adalah minus 1,8 Newton. Nah, ini untuk penyembelahannya. Oke. Nah, dari hasil ya, dari hasil pada sumbu X dan Y nanti kita tentukan nilai resultan gayanya, di mana Fr itu sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Nanti kita jumlahkan hasilnya ya. Maka dapat kita peroleh untuk resultan gayanya, di mana Fr sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Di mana tadi sigma Fx-nya adalah 2,4 dan sigma Fy-nya adalah 1,8. Maka hasil dari 2,4 kuadrat itu adalah 5,76 dan 1,8 kuadrat itu adalah 3,24. Maka gayanya F-nya itu adalah 3 Newton. Bisa diperhatikan F sama dengan akar 5,76 ditambah dengan 3,24, maka hasilnya adalah 3 Newton. Maka B-nya untuk yang B-nya tan beta sigma Fy per sigma Fx sama dengan min 1,8 per min 2,4, maka hasilnya adalah 0,75. Nah, untuk beta, di mana nilai tan beta 0,75, maka beta adalah 37 derajat. Bisa kalian gunakan menggunakan kalkulator ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan untuk nilai dari sinus, kosinus, dan tangan. Nah, bisa perhatikan. Nah, untuk gambar di sini ya, silakan diperhatikan dan dicatat ya. Nah, untuk menentukan nilai dari sinus dan kosinus ya bisa menggunakan telapak tangan ya. Nah, di sini kita gunakan telapak tangan kanan ya. Nah, di sini ada sin X ya, di mana ini merupakan sudut-sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Bisa diperhatikan pada ruas jari yang paling atas ya, itu kita untuk nilai sinus, dan ruas yang bawahnya itu adalah untuk nilai dari kosinusnya. Nah, di sini kita gunakan untuk persamaan itu adalah setengah per n. Setengah dikalikan dengan akar n. Ya. Di mana nilai n itu adalah mulai dari 0, ya. mulai dari 0, terus 1, 2, 3, dan 4 ya. 0, 1, 2, 3, dan
4. Ini untuk nilai dari n-nya. Nanti kita masukkan ke dalam persamaannya adalah setengah dikalikan dengan akar n, di mana n-nya adalah nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita misalkan untuk mencari nilai dari sinus, misalkan saya pakai untuk sin 0 derajat, misalkan saya ambil sin 0 derajat. Nah, berapa hasil dari sin 0 derajat? Nah, bisa kalian menggunakan kalkulator ataupun dengan persamaan berikut ini yang menggunakan telapak tangan tadi ya. Nah, kita masukkan untuk nilai persamaannya adalah setengah ya. Setengah kalikan dengan akar n ya. Oke. Nah, di mana untuk 0 derajat tadi bisa diperhatikan 0 derajat nilai 0 itu adalah 0 ya. Nilai 0 derajat n-nya sama dengan 0. Ya, 0 derajat n-nya 0. Nah, tinggal kita masukkan untuk persamaannya sin 0 derajat sin 0 derajat itu sama dengan setengah setengah kalikan dengan akar n ya, dimana n-nya adalah 0. Nah, akar 0 ya, akar 0 itu nilainya sama dengan berapa? Nah, benar, akar 0 nilai adalah 0 ya. Oke, udah ngerti ya? Nanti mungkin dalam matematika kalian mungkin sudah diajarkan untuk akar-akar ya, nilai dari akar. Nah, maka untuk sin 0 derajat setengah dikalikan dengan 0 ya. Akar 0 nilainya 0 ya. Maka kalau berapapun dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Maka sin 0 derajat itu adalah 0. Jelas ya sampai sini? Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari nilai-nilai sin dan kosinus, sinus dan kosinus ya, sin dan cos, misalkan kita menentukan nilai dari sin 30. Ya, sin 30 berapa? Maka bisa kita masukkan nilai setengah dikalikan dengan akar n. N-nya ya pada sin 30 itu adalah nilai 1. Maka misalkan setengah dikalikan dengan akar 1 nilai berapa? Akar 1 nilainya adalah 1. Maka setengah dikalikan dengan 1 hasilnya adalah setengah. Jadi sin 30 derajat itu adalah setengah. Dan seterusnya ya. Misalkan sin 90 misalkan. Sin 90 maka setengah dikalikan dengan akar n. Di mana akar n pada 90 derajat pada sinus itu adalah 4. Maka setengah dikalikan dengan akar 4. Akar 4 itu nilainya adalah 2. Maka setengah kali 2 nilainya adalah 1. Maka sin 90 derajat itu adalah 1. Nah, di sini bisa kalian perhatikan untuk akar 0 nilainya 0. Akar 1 nilainya 1. Ya, akar 2 bisa kalian tulis akar 2 ataupun kalau misalkan dalam pecahan desimalnya adalah 1,414 atau dibulatkan jadi 1,4. Terus akar 3 bisa kalian tuliskan akar 3 saja dalam fisikanya atau di dalam pecahan desimalnya ada 1,73 ya. Dan akar 4 mungkin kalian sudah tahu akar 4 nilainya adalah 2. Oke. Nah, kita lanjut di sini ya. Untuk nilai ya, misalkan nilai sin 0 derajat itu sama saja dengan nilai dari cos 90 derajat ya. Jadi kalau misalkan sin 0 derajat itu sama saja dengan nilai dari 90 cos 90 derajat ya. Oke, jelas ya. Di sini bisa kalian perhatikan sin 30 derajat nilainya adalah setengah atau bisa saya tulis 0,5 ya. Terus nilai dari
sin 45 derajat itu bisa kalian tulis setengah akar 2 atau nilainya 0,7 ya. Sin 60 ya. Sin 60 bisa kalian tulis setengah akar 3 atau bisa dibulatkan dalam pecahan desimalnya adalah 0,9. Dan sin 90 itu nilainya adalah 1 ya. Bisa diperhatikan pada video ya, video yang Bapak buat ini ya. Sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 nilainya 1 ya. Silakan diingat-ingat, nanti ini penting ya dalam pembelajaran fisika mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 ini sering digunakan untuk nilai sin ini. Ini merupakan sudut-sudut istimewa ya, baik di fisika maupun di matematika. Silakan diingat, perlu dicatat ya. Nah, untuk nilai sin ya, kita mulai dari sin 0 ya. Sin 0 ya. Sin 0 itu tadi yang saya katakan tadi, sin 0 itu sama saja dengan cos 90 ya. Dimana sin 0 tadi nilainya adalah 0 ya. Sin 0 nilainya 0. Maaf tadi saya agak terlambat ya, kurang menuliskan untuk sin 0-nya. Nah, sin 0 nilainya 0, di mana sin 0 ini sama saja dengan cos 90 ya, derajat ya. Sin 0 derajat itu sama saja dengan cos 90 derajat. Dan sin 30 derajat itu sama saja dengan cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat. Dan sin 45 derajat itu sama saja nilainya dengan cos 45 derajat. Nah, sin 60 derajat itu sama saja dengan cos 30 derajat. Dan sin 90 derajat itu sama saja dengan cos 0 derajat ya. Ini perlu diingat ya. Untuk nilai-nilai mungkin kalian tahu tadi ya. Sin 0 nilainya 0 ya. Maka nilainya cos 90 derajat adalah juga nilainya 0. Cos 60 nilainya adalah setengah. Cos 45 adalah setengah akar 2. Cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Dan cos 0 ya, cos 0 nilainya adalah 1. Maka sin 90 nilai 0, cos 60 derajat itu nilainya setengah, cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3, dan cos 0 nilainya adalah 1 ya. Perlu kalian ingat ya, perlu dicatat ya. Ini sering digunakan dalam pembelajaran fisika, baik fisika maupun matematika. Oke. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bertanya ke Bapak langsung ataupun bisa melalui WhatsApp saya ya. Jadi kalau misalkan kurang jelas silakan temui saya, bisa di sekolah ya. Nah, ini untuk materi kita tentang vektor ya. Oke. Sekian dan terima kasih. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own